Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Api Channel. Kita bincang-bincang ringan, eh, bincang-bincang santai, bisan eh, atau baring, bincang-bincang ringan. Ada yang mengganjal dalam pikiran kita bersama. Ini kontradiksi antara vaksinasi dengan P4 di masa Pak Soeharto dulu. Ini kan 4 hari lagi kita memperingati kekejaman PKI, Gerakan 30 September Strip atau garing PKI. Sekarang PKI-nya kan sudah dihilangkan, tapi Gerakan 30 September Gestapo saja. Harusnya PKI, karena yang menjadi sebab pemberontakan itu muncul adalah infiltrasi dari tokoh-tokoh PKI ke segala lini pemerintahan di zaman Bung Karno masa itu. Mulai dari Angkatan Darat, seluruh matra dipengaruhi untuk melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Soekarno, yang pada akhirnya menjadikan pemerintahan Soekarno itu sendiri terguling di tahun 1968, 67 akhir, lebih kurang. Nah, tahun 65 puncaknya, yang mengorbankan 6 jenderal dan 1 perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, ini menjadi penting bagi kita untuk mengingat-ingatkan sejarah perjuangan bangsa ini. PSPB dulu pelajarannya. Sekarang pelajaran sejarah itu tidak ada. Malah lucunya si Nadiem, Menteri Pendidikan, tukang ojek itu, malah mencoba-coba untuk menginisiasi mata kurikulum moderasi pendidikan. Jadi kurikulum moderasi ini seperti apa? Pendidikan agama mau dimoderasi. Apanya masalah dengan agama? Tidak ada masalah dengan agama itu. Mau orang agamanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan tidak beragama sekalipun, tidak memiliki agama sekalipun, boleh hidup di Indonesia. Yang menjadi soal adalah ketika orang-orang beragama itu malah mengadu domba antar umat beragama. Nah, ada yang beragama tapi mengobok-obok apa yang menjadi ajaran agamanya sendiri. Ini sangat tidak patut yang dilakukan. Nah, justru itu yang jadi masalah. Memoderasi kurikulum pendidikan, apa maksudnya? Nah, ini ada tujuan terselubung. Kemarin sejarah mulai diamputasi. Ada beberapa pelajaran yang mulai diamputasi. Kemudian banyak temuan-temuan di berbagai buku paket yang diproduksi oleh Kementerian Pendidikan sendiri, Direktorat Pendidikan Dasar khususnya. Itu kan mulai banyak sejarah yang dikaburkan, dihilangkan. Nah, teman-teman, sekarang malah lebih penting bagi negara ini, bagi pemerintahan Pak Jokowi itu, orang berstatus sudah divaksin daripada berstatus sudah diajari pendidikan P4. P4 itu kan pendidikan penghayatan dan pengamalan Pancasila yang setiap tahun dahulu di zaman Pak Harto itu wajib hukumnya. Jadi orang mau masuk sekolah SD itu wajib di screening dulu dengan P4 itu. Orang mau nanti tamat lagi dia di SD, mau masuk SMP di screening lagi dengan P4 itu. Diingatkan 36 butir-butir Pancasila itu. Ya, ada 40 lebih. Untuk diamalkan, untuk dihayati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Tamat SMP, SMA-nya begitu lagi. Tamat SMA mau masuk perguruan tingginya begitu lagi. Kemudian untuk berkiprah di berbagai instansi pemerintah, entah itu swasta, entah itu yang BUMN sifatnya, atau jadi pegawai negeri. Nah, ini P4 ini menjadi sesuatu yang penting.
Nah, orang sekarang tidak mau masuk kerja, orang harus punya status telah divaksin. Bukan satu yang perlu divaksin itu otak, bukan fisik. Nah, ini persoalannya sekarang. Jadi menjelang 30 September ini kita ingatkan generasi kita, ya adik-adik kita, anak-anak kita yang milenial terutama, yang generasi Z ini yang tidak ngeh lagi dengan sejarah perjuangan bangsa-bangsa itu, untuk kembali eh, merunut sejarah, terutama tentang pergerakan Neo PKI saat ini. Ini berbahaya. Kurikulum eh, sudah mulai dikontaminasi dengan ide-ide baru, dengan ide-ide sekuler, terutama dalam pelajaran agamanya. Kemudian ada banyak pelajaran yang dihilangkan. Kemudian pendidikan sudah mulai diacak-acak, ini jadwalnya sudah tidak jelas. Ada TSM, sudah dibolehkan sekolah tatap muka, uh, tetapi di digembosi lagi dengan isu uh, penyebaran pandemi gelombang gelombang sekian. Nah, ini ada apa maksudnya? Jadi pemerintah mestinya berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang lama, bukan yang 2002 ya, yang sudah diamandemen 4 kali itu. Dan besok mau diamandemen lagi untuk perpanjangan masa jabatan Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita bahwa PKI memang secara organisasi sudah tidak ada, tapi ide-idenya, langkah-langkah pergerakannya tetap tumbuh di tengah-tengah kelompok-kelompok masyarakat. Seharusnya ini yang diwaspadai oleh negara, bukan orang yang tidak divaksin atau orang yang belum divaksin, tapi orang yang tidak diajari pendidikan, pedoman, penghayatan Pancasila itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.